Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Apa kabar kalian semua? Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah, amin. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 tema 4 yaitu hidup lapang dengan berbagi. Bersama dengan saya Ibu Darmia. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiz zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yakni peserta didik diharapkan dapat memahami makna zakat dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan zakat fitrah dan zakat mal. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang keempat, membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat. Nah, mari kita belajar tentang zakat. Pasti anak-anakku semua sudah tidak asing lagi dengan kata zakat, bukan? Di antara kalian tentunya sudah sering melihat orang tuanya membawa beras atau uang ke masjid pada saat bulan puasa atau menjelang hari raya Idul Fitri ke masjid-masjid. Pernah kan? Nah, orang tua kalian itu sedang membayar zakat. Namanya zakat fitrah. Mari kita pelajari bersama-sama apa itu zakat. Di antara kalian mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih pengertian zakat itu? Jadi, secara bahasa, zakat berarti tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Secara istilah, zakat berarti harta milik seorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Macam-macam zakat. Jadi zakat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama zakat fitrah atau dikenal dengan zakat jiwa. Dan yang kedua yaitu zakat mal atau zakat harta. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, zakat fitrah. Secara bahasa, fitrah berarti suci atau bersih. Menurut istilah, zakat fitrah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan menurut syariat Islam. Nah,
Hukum membayar zakat fitrah itu hukumnya wajib. Tata cara menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Nah, pasti anak-anakku ada yang bertanya, kenapa mesti diukur dengan ukuran beras? Seperti kita ketahui bersama bahwa masyarakat Indonesia itu kebanyakan mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok mereka. Adapun yang mengkonsumsi selain beras seperti jagung, pisang, sagu, dan lain-lain sebagainya sebagai bahan makanan pokok mereka, bisa mengeluarkan zakat dengan melihat banyaknya zakat yang dikeluarkan dengan menggunakan beras tadi. Yang selanjutnya yaitu waktu mengeluarkan zakat fitrah, yaitu saat matahari terbenam di akhir Ramadan atau pada malam hari hingga sebelum sholat Idul Fitri. Namun, boleh juga selama bulan Ramadan. Orang yang berhak menerima zakat fitrah yaitu 8 golongan. Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Akan tetapi, yang lebih berhak menerima zakat fitrah adalah fakir miskin. Nanti kita bahas lebih rinci lagi 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Zakat mal atau zakat harta. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan apabila sudah mencapai nisab sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Apa itu nisab? Nah, nisab yaitu lama waktu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Jenis harta yang disakati. Yang pertama, hasil perniagaan atau perdagangan. Yang kedua, hasil dari pertanian atau perkebunan. Yang ketiga, emas dan perak. Yang keempat, hasil peternakan. Yang kelima, barang temuan. Ada juga yang perlu disakati yaitu zakat profesi. Apa itu zakat profesi? Yaitu zakat penghasilan dari pekerjaan yang digeluti seperti profesi guru, dokter, polisi. Jadi mereka itu berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Orang yang wajib berzakat yang pertama yaitu orang Islam, sudah balik dan berakal, bebas dari hutang. Yang selanjutnya merdeka, bukan budak atau hamba sahaya. Orang yang berhak menerima zakat. Jadi telah dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 bahwa orang-orang yang menerima zakat itu ada terdiri dari 8 golongan. Jadi dalam Quran surat At-Taubah yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk
jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Berdasarkan ayat tersebut, penerima zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, fakir, yaitu orang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya atau tidak memiliki harta. Selain itu, ia juga tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari untuk dirinya dan keluarga. Yang ketiga, amil, yaitu orang yang ditugaskan pemerintah, ditugaskan lembaga zakat atau imam untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mu'allaf, yaitu orang-orang yang belum kuat keimanannya dalam memeluk agama Islam sehingga perlu diperkuat hatinya dengan diberikan zakat sebagai tanda kepedulian dan perhatian Islam terhadap mereka. Yang kelima, riqab, yaitu usaha memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya dengan uang zakat. Dalam hal ini, uang zakat dapat digunakan untuk membebaskan dirinya agar merdeka. Yang keenam, gharim, yaitu orang yang sedang ditimpa hutang yang banyak dan tidak mampu melepaskan dari hutang tersebut kecuali bantuan orang lain. Yang ketujuh, fi sabilillah, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang berjuang untuk syiar di jalan agama Islam. Dan yang terakhir yaitu ibnu sabil, yaitu orang-orang yang sedang dan akan melakukan perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan tetapi kekurangan bekal atau biaya dalam perjalanan tersebut. Nah, demikianlah tadi ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Itulah tadi materi yang telah kita pelajari. Semoga anak-anakku yang soleh dan soleha dapat memahaminya. Marilah kita menutup pelajaran hari ini dengan membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas perhatian anak-anakku, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.